sore anak-anak semua. Wah, kalian pasti penuh sukacita ya sore ini untuk kita mengikuti sekolah minggu di sore ini. Nah, saatnya kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ayo semua lipat tangannya. Kita tutup mata. Nanti teman kita Celia yang akan berdoa. Ayo semua berdoa. Teman-teman, sebelum kita ibadah online, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Celia dan teman-teman bisa ibadah online lagi. Berkati Celia, teman-teman, dan ibu guru yang mengajar kami. Berkati ibadah online kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, ayo sekarang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, Allahku besar, Dia kuat dan perkasa. Ayo, ya semangat ya nyanyinya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, pinter semuanya sudah memuji Tuhan bahwa Allah kita itu besar, Dia kuat dan perkasa. Wah, luar biasa semua anak-anak bisa memuji Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lagi ya. Ayo, tetap tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sore ini Tante Evi akan bercerita. Judul cerita kita sore ini, Keluar dari Mesir. Nah, anak-anak ingat kan cerita minggu lalu tentang Musa? Nah, sekarang Musa sudah menjadi besar dan dia tinggal di Mesir. Musa melihat saudara-saudaranya bangsa Israel disuruh bekerja keras dan disiksa. Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Mereka tidak boleh beristirahat. Kalau mereka beristirahat sebentar saja, mereka akan dipukul sama tentara Mesir. Nah, suatu hari Musa melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Musa menoleh ke sana kemari, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu.
kemudian disembunyikannya di dalam pasir. Keesokan harinya, Musa mendapati 2 orang Ibrani sedang berkelahi, adik-adik. Musa berkata kepada orang Ibrani itu, "Kenapa engkau memukul temanmu?" Nah, orang Ibrani menjawab, "Apa engkau ingin menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud juga membunuh aku seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut. Ternyata perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar perkara itu, disuruhnya orang untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri ke Midian. Di Midian, Musa pekerjaannya menggembalakan kambing domba. Di Midian juga, Musa menikah dengan Zipora. Sementara Musa menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya di Gunung Horeb, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semak duri. Semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api loh. Lalu Allah berbicara dengan Musa dari tengah-tengah semak duri itu. Kata Tuhan, "Musa, Musa." Jawab Musa, "Ya Allah." Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku telah memperhatikan betapa sengsara dan menderitanya umatku Israel di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka dan akan melepaskan mereka dan akan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir ke suatu negeri yang baik dan luas. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Aku akan menyertaimu." Kata Musa kepada Allah, "Siapakah aku ini yang harus berbicara kepada Firaun dan orang Israel, bangsa yang besar itu? Bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku?" Kata Tuhan kepada Musa, "Apa yang ada di tanganmu, Musa?" Musa menjawab, "Tongkat." Kata Tuhan lagi kepada Musa, "Lemparkan tongkatmu itu ke tanah." Ketika dilemparkannya tongkat itu ke tanah, maka tongkat itu berubah menjadi ular dan Musa menjadi takut sekali. Tuhan katakan lagi kepada Musa, "Sekarang ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya." Lalu Musa mengulurkan tangannya menangkap ular itu. Lalu ular itu menjadi tongkat lagi anak-anak di tangannya Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Masukkan tanganmu ke dalam bajumu." Musa pun melakukannya anak-anak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tangannya ditarik keluar dari bajunya, wah, tangan Musa putih seperti salju kena kusta. Lalu Tuhan menyuruh Musa memasukkannya lagi tangannya ke dalam bajunya. Setelah Musa memasukkan tangannya dan menariknya keluar lagi, maka tangannya itu pulih kembali adik-adik seperti biasanya. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara." Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan menyertaimu Musa dan mengajarkan apa yang harus engkau katakan. Nanti abangmu akan menemanimu. Dia yang akan membantumu untuk berbicara kepada Firaun dan bangsa Israel." Lalu Musa pulang ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada semua keluarganya. Dalam perjalanan Musa bertemu dengan Harun abangnya. Mereka pergi bersama-sama ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan saksikan lagi video berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi
untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu
dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain.
kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bagus ya ceritanya. Bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak harus mengetahui bahwa Tuhan sangat memperhatikan penderitaan bangsa Israel dan mau menolong mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Kita juga harus memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita waktu kita mengalami kesusahan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan juga memperhatikan dan mau menolong kehidupan kita waktu kita mengalami kesusahan. Nah, saatnya kita akan membaca, menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk hari ini Keluaran 33 ayat 14. Bunyinya, aku sendiri hendak membimbing engkau. Tante ulangi ya. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita sore ini. Kita akan berdoa. Ayo silakan berdiri semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sore ini, dan Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami berdoa, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Waktu kami mengalami kesulitan, waktu kami mengalami kesusahan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, Tuhan akan memberikan kami jalan keluar, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan selalu membimbing kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua sehingga kami memperoleh kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami semua. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan lanjut ibadah untuk minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.